Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi anak-anak ibu. Kita akan melanjutkan materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan kita minggu kemarin, kita telah membahas ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak ibu masih ingat bukan apa ciri-ciri makhluk hidup? Untuk pertemuan kita sekarang, kita akan lanjutkan dengan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan-persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebaran. Kenapa kita perlu mengelompokkan makhluk hidup? Agar memudahkan kita dalam mempelajarinya. Itu tujuan secara umum. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu dikenal dengan taksonomi. Sedangkan tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup itu, yang pertama mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi ini tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup. Orang yang pertama kali melakukan pengelompokan makhluk hidup bernama Carolus Linnaeus. Sehingga Carolus Linnaeus ini dijuluki dia sebagai bapak taksonomi. Carolus Linnaeus dia mengelompokkan tumbuhan dan juga mengelompokkan hewan. Urutan takson pada makhluk hidup itu dimulai dari yang paling tertinggi. Kalau untuk hewan, kingdom. Di bawah kingdom ada phylum, kelas, ordo, family, genus, species. Jadi ini urutan untuk hewan. Biasanya disingkat mulai dari sini, Phycophages. P untuk phylum, K untuk kelas, O untuk ordo, family, G genus, S species. Sedangkan untuk tumbuhan hampir sama, cuman bedanya kalau tumbuhan disebut diareknum, di bawah diareknum namanya adalah divisi. Disingkat dia ke bawahnya hampir sama, di untuk divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies, Dicofages. Jadi ini adalah urutan pengklasifikasian makhluk hidup. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melihat contoh takson untuk beberapa makhluk hidup. Kriteria klasifikasi. Untuk tumbuhan kriterianya bermacam-macam. Contohnya bisa dari organ perkembangbiakan. Apakah dia spora atau dengan bunga. Bisa dari habitus atau perawakan tumbuhan waktu hidup. Apakah tegak, menjalar, atau merambat. Bisa dari bentuk dan ukuran daun. Bisa dari cara berkembang biaknya. Sama dengan tumbuhan, kalau untuk hewan kriteria klasifikasinya juga bermacam-macam. Misalnya bisa dari saluran pencernaan, bisa dari kerangka, apakah kerangkanya di luar tubuh, ekskelaton atau endoskeleton, bisa berdasarkan anggota gerak. Kita lanjutkan dengan klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Klasifikasi dikotom atau kunci dikotom itu diagram yang berisi keterangan yang disusun berpasangan menunjukkan ciri yang berlawanan. Sedangkan kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut, mulai dari yang umum ke yang khusus. Kunci determinasi dibuat berdasarkan kunci dikotom. Contoh kunci dikotom misalnya ini. Ini adalah kunci dikotom. Yang pertama, ini lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, melinjo. Dari tumbuh-tumbuhan ini kita bisa membuat kunci dikotomnya. Misalnya kita membuatnya berdasarkan bersporakah dia atau tidak berspora. Yang berspora kita masukkan ke sini, yang tidak berspora kita masukkan ke sini. Kemudian dari sini kita bisa lagi mengelompokkan. Misal yang tidak berspora ini apakah biji tertutupkah dia angiosperma atau biji terbuka gimnosperma. Nanti biji tertutup juga bisa kita kelompokkan lagi. Apakah dia berkeping 2 atau berkeping 1. Nanti yang berkeping 2 bisa dikelompokkan lagi. Apakah dia berbunga kupu-kupu atau berbunga trompet. Ini disebutlah dia namanya kunci dikotom. Ini juga sama. Contoh yang kedua berambut. Apakah rambutnya banyak atau sedikit. Apakah yang banyak itu panjang atau pendek. Yang pendek hitam atau putih. Jadi dia berisikan dua ciri yang berlawanan. Dari kunci dikotom kita bisa membuat kunci determinasi. Ini adalah contoh kunci determinasi untuk kunci dikotom yang pertama tadi. Dari kunci determinasi kita bisa menentukan sifat-sifat dari makhluk hidup. Contoh,
Misalnya contoh kunci determinasi tumbuhan, suplir, suplir. Suplir kunci determinasinya apa saja? Kita lihat suplir berarti 2A dengan 1A. Dalam penyusunannya dimulai dari huruf terkecil dulu, 1A dengan 2A, sifat dari suplir. Kedelai juga, kedelai dari mana? Berarti 5A, kemudian setelah 5A dia berapa? Setelah 5A dia 3A, setelah 3A berapa? Setelah 3A kemudian dia 5A, 4A, 3A, kemudian berapa? 1B. Berarti kedelai 1B, 3A, 4A, dan 5A. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah kunci determinasinya urutannya. Juga untuk ini, nanti kamu bisa lihat ikan kunci determinasinya berapa. Berarti ikan 1A, setelah 1A berapa? 2A, setelah 2A berapa? 3A, dan seterusnya. Nih, kamu bisa menentukan kunci determinasi untuk masing-masing tumbuhan. Mikroskop. Benda-benda yang ukurannya sangat kecil itu tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Kita memerlukan alat. Nama alatnya adalah mikroskop. Mikroskop ada mikroskop cahaya, ada mikroskop tanpa cahaya. Mikroskop cahaya, nih yang gambar yang ini adalah mikroskop cahaya. Mikroskop elektron itu menggunakan listrik perbesarannya jauh lebih besar dibandingkan mikroskop cahaya yang ada di gambar ini. Ini bagian-bagiannya. Semua bagian-bagian dari mikroskop itu punya fungsi. Lensa okuler tabung, apa fungsinya? Kamu bisa baca di sini. Ini masing-masing. Contoh lensa okuler, itu lensa okuler yang terletak dengan mata pengamat. Lensa objektif, lensa yang letaknya dekat dengan benda. Ini bagian-bagiannya bisa kamu baca. Mengeluarkan dan memegang mikroskop itu ada aturan tersendiri. Jadi jangan dikeluarkan dan dipegang sembarangan. Ini bisa kamu baca ya, nanti kita praktekkan di labor kalau kondisi kita sudah normal. Menyimpan mikroskop dan mengemasnya setelah kita pergunakan juga ada aturannya. Jadi tidak asal disimpan saja, kita bersihkan dulu. Klasifikasi makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup pertama kali dikenal dengan sistem 2 kingdom. Kingdom plantae, pertama kali makhluk hidup itu hanya dikelompokkan kelompok tumbuhan dan hewan saja. Beriring berkembangnya pengetahuan, ada hewan yang sangat kecil, maka dibuatlah kelompoknya menjadi sistem 3 kingdom. Disebutlah dia kingdom monera, plantae, dan animal. Sekarang yang dipakai adalah pengklasifikasian 5 kingdom. Apa saja? Ada monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Ini akan kita pelajari minggu depan ya. Oke, Ibu rasa untuk pertemuan sekarang cukup ini. Keep spirit and keep your heart. Terima kasih.